Puji nama Tuhan, shalom wanita-wanitanya Tuhan. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang cantik sekali ya di momen yang luar biasa hari ini. Boleh dong kasih salam kanan kirinya, bilang kamu pahlawannya Tuhan. Karena kita sedang merayakan Hari Kartini di mana pada wanita-wanita ada pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Baik, mari satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau memilih setiap kami menjadi wanita-wanita yang luar biasa Bapa. Biarlah siang hari ini Tuhan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Setiap kita mewakili suku-suku yang ada, tetapi kita semua tetap satu. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi tetap satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dia Raja segala raja. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dia Raja segala raja. Boleh lambaikan kedua tangan kita. Haleluya. Tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dia Raja segala raja. Lebih lagi katakan, beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dia Raja segala raja. Boleh lambaikan tangan kita. Yesus Tuhan, Dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya.
jaim-jaim mau joget ya, masih jaim-jaim mau goyang. Gak apa-apa Bapak Ibu ya, meskipun mungkin keringetan sedikit, agak luntur-luntur dikit, tapi anak-anak Tuhan di sini tetap cantik. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau menari buat Tuhan, oke? Amin. Sama-sama. Putar ke kiri, kangen nona putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Balas ke kanan, oke Bapak Ibu. Sekarang kanan, kangen nona putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis lebih lagi katakan. Putar ke kiri, kangen nona putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri. Balas ke kanan Bapak Ibu, oke? Sekarang kanan, kangen nona putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan. Sekali lagi oke, semuanya harus menari buat Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kiri, kangen nona putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, kangen manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Semuanya bersukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangannya yang bersukacita diangkat tinggi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Mari setiap pulau boleh memuji nama Tuhan. Dari barat, timur, selatan, utara semuanya memuji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini nama Tuhan yang ditinggikan. Yang bersukacita katakan amin. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, bumi pun bersuka, amin, menyambut Sang Raja. Sama-sama katakan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersukacita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Mari puji Tuhan, come on. Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersukacita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Yang asalnya dari Indonesia Timur, adakah Bapak Ibu Saudara? Yang dari Batak, adakah? Adakah? Saya enggak kelihatan. Kalau enggak ada akan diwakili oleh teman saya bernyanyi bersama-sama. Yang mau memuji nama Tuhan katakan amin. Haleluya. Come on. Kita bernyanyi dalam bahasa Batak, amin Bapak Ibu. Puji Ma Jehovah, Puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, Ma Jehovah, puji 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 Ma Jehovah, Ma Jehovah, Puji Ma Jehovah.
Saya juga dari Jawa Timur. Boleh angkat tangannya tinggi Bapak Ibu Saudara. Saya kecekek ini tangannya nggak bisa angkat tinggi ya. Jadi nggak apa-apa. Yuk angkat tinggi sama-sama. Sekarang tangannya begini. Come on. Monggo Mas puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mas puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mbak puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mbak puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Sekali lagi ya. Monggo Mas puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mbak puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Pulau-pulau bersukacita, amin. Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Yang dari Pulau Ambon, ada nggak di sini? Boleh angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama nyanyikan buat Tuhan. Come on. Sio manise, katong puji Yesus. Amin. Sio manise, katong puji Yesus. Sio, sio manise, katong puji Yesus. Sio manise, katong puji Yesus. Sekali lagi katakan, sio manise, katong puji Yesus. Sio manise, katong puji Yesus. Pulau-pulau bersukacita, mari bertepuk tangan. Amin. Gunung-gunung bersorak-sorai, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Pulau-pulau bersukacita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yang percaya katakan amin. Kita semuanya adalah umat yang lebih dari pemenang, amin. Kasih tas kanan kirimu, katakan engkau umat lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Mari bangsa-bangsa bernyanyilah buat Tuhan kita yang besar. Oh. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan, mari tanggalkan bebanmu.
Bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Amin. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Umat yang lebih dari pemenang, berbanggalah Dia ada di pihak kita. Kemenangan Dia berikan bagi kita. Oh, mari bernyanyilah buat Tuhan. Oh, 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 Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Buatannya tak terduga, dengan imanku memenang. Dia Allah sumber. Mari bersama bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Segala bangsa bernyanyilah bagi Tuhan. Oh, Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Dengan imanku memenang. Oh, 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 amin. Oh, 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 dengan iman katakan, ku pemenang. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan sama-sama saksikan satu persembahan dari IPW.
Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Namanya ada keselamatan kekal. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan diri kita sebelum menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang membawa hati kita, kerinduan kita untuk memuji, memuliakan namanya. Thank you Jesus. Yesus. Terima kasih. Kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita pujikan pujian ini dari awal bersama-sama nyata.
kami sembah Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu. Amin. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita pujikan pujian dari Allah. Yesus, kami puja, Kami sembah Engkau Tuhan. kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, kami puja, Terima kasih Tuhan. kami sembah sebagai Raja. Biar Engkau yang berdiri di tengah-tengah kami siang hari ini Bapa. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi nyatakan, sembah dan puji nui tatamu. Biar pengagungan kami sampai ke hadapan tahta-Mu Tuhan. nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji.
Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Kami sembah, layak Engkau Tuhan. Biar Kau yang dipuji, disembah, ditinggikan nama-Mu. Haleluya. Jesus, I worship You. Tuhan, dalam lagi menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, segenap rindu memuji-Mu. Kau yang ditinggikan, muliakan nama-Mu. Mari bebaskan dirimu menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, I worship You. Oh, ajaib Engkau ajaib, dahsyat Engkau bekerja dalam kami Tuhan. Thank you Lord. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan besarlah Engkau Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah
segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya Allah yang layak disembah, yang layak dipuji hanyalah Tuhan saja. Oleh karena Engkau yang menggenggam kehidupan kami semuanya, yang menciptakan segala sesuatu bahkan hanya dengan berfirman, yang membuat kami ada hari ini untuk kami bersama-sama memuji Tuhan. Di dalam keberagaman kami boleh melihat keindahan di balik itu semuanya, dan kami bersyukur siang hari ini kami boleh mengadakan ibadah spesial khususnya untuk para wanita-wanita yang ada di JKI Proskuneo ini, yang kami semuanya datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Ini bukan panggung untuk kami perform, tapi ini adalah hadirat Tuhan untuk kami melayani Tuhan. Dan setiap kami semuanya sadar akan hal itu, sehingga segala puji, hormat, syukur memang hanya bagi Tuhan saja. Dimuliakanlah namamu juga dalam pemberitaan firman ini, pakai hambamu sepenuhnya, perlengkapi dengan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hamba boleh melayani Tuhan sebaik-baiknya. Kemuliaan bagi Tuhan, dan kami menyiapkan diri kami untuk mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama berkata dengan saya, amin. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Wow, silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun ada bapak-bapak juga yang di belakang, dan saya bersyukur masih ada bapak-bapak yang menemani saya. Setidaknya teman-teman pemusik juga pakai kostum. Pak Henry juga loh pakai ya toh. Tapi kenapa yang lain kok tidak? Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu, puji Tuhan. Saudara, saya melihat keindahan dalam keberagaman ya. Dan betapa luar biasanya loh leluhur bangsa kita ini ya. Dengan segala budi dan dayanya sehingga bisa menciptakan keragaman yang begitu luar biasa. Masing-masing daerah bisa punya ciri khasnya. Dan semuanya punya keindahannya, betul ya? Tadi kalau enggak salah yang dari sebelah kanan singer itu pakai Minang ya. Betul ya? Mana orangnya? Sudah iya, mungkin lepas helmnya tadi. Karena saya bayangin puji Tuhan pujiannya enggak sampai 1,5 jam saudara ya. Karena itu mungkin berat, mungkin kelihatannya mungkin begitu ya. Tapi indah luar biasa. Tadi saya waktu di belakang, apa yang paling nampak bukan mimbar ini, bukan LED-nya. Yang paling mencuri perhatian saya justru adalah topi yang dipakai Bu Gembala. Haleluya. Luar biasa. Dari belakang sudah kelihatan, waduh Bu Susi all out luar biasa untuk Tuhan. Saya juga diberi mandat oleh panitia juga bahwa sebisa mungkin nanti pembicaranya juga pakai kostum. Hari ini saya enggak cuman pakai kostum, bahkan saya bawa wayang, luar biasa. Ya toh, dan kalau saudara mau nanggap saya dalang itu enggak cukup 200 juta. Ya toh. Tapi untuk JKI Proskuneo saya hari ini juga akan mendalang, haleluya. Ya toh. Enggak ada yang tepuk tangan. Ya, kami berusaha untuk tampil all out juga untuk Tuhan tentu saja. Jika ini bisa memuliakan Tuhan, maka kami akan melayani bahkan juga dengan kostum yang memang kegedean Bapak Ibu. Karena saya enggak ikut coba, jadi sibuk sekali menyiapkan pelayanan dan pelayanan. Jika kemudian kemarin istri saya yang datang ke tempat ini persewaan kostum begitu, lalu kemudian dikira-kira sendirilah sama istri saya, dan hasilnya ini kegedean luar biasa memang itu mungkin ini adalah nubuatan supaya saya bisa semakin besar. Oh jangan itu, karena nanti celana jadi beli lagi, baju beli lagi. Anyway, so tidak jadi masalah, yang penting kita sama-sama menyiapkan diri untuk kita memuliakan Tuhan.
Duh, Kak Amin, mateng gitu. Saudara kayaknya sudah nggak tahan untuk penilaian kostum dan dapat hadiah. Gitu. Tadi di depan saya diberitahu, Pak ini istimewa loh, hadiah utamanya nanti kulkas 2 pintu, 1 jendela, itu jadi kusen. Gitu. Anyway, kita tidak datang ke tempat ini untuk perform, juga tidak untuk hadiah, tapi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang siap mempermuliakan nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dulu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pak, Bu, ini bapak-bapak yang ada di belakang, khususnya ibu-ibu. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira tipe suami seperti apa yang ingin saudara miliki? Dalam hati saja ya. Karena ini nanti dimasukkan YouTube, apabila ada yang menjawab terlalu keras, lalu kemudian ternyata tidak sesuai dengan suami yang didapat, nanti jadi gegeran ya di rumah. Kira-kira tipe suami seperti apa yang saudara inginkan? Nah saya akan berikan gambaran kepada saudara. Gambarannya ini tidak hanya dengan ucapan, dengan perkataan, tapi hari ini saya akan memberikan gambaran dengan menampilkan beberapa fragmen wayang kulit. Dan saya akan minta asisten saya untuk membantu saya menyampaikan wayang kulitnya. Ini bukan asisten pesulap, ini istri saya Bapak Ibu. Minta tolong sayang, puji Tuhan. Beri tepuk tangan juga untuk Tuhan ya. Brother boleh minta tolong sekalian stand-nya? Iya, puji Tuhan. Wah ini istimewa loh, ini pertama kali seumur hidup saya mendalang di mimbar ini. Thank you brother. Oke, gak apa-apa sudah cukup. Supaya saya tidak nervous boleh tepuk tangan dulu. Ini sudah kayak sudah kayak mau Indonesia, tapi enggak begitu. Tipe suami seperti apa yang saudara inginkan? Ada satu contoh. Ini saya bawa 2 wayang, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ini adalah sebetulnya gambaran dari Dewa Cinta. Dewa Cinta. Yang ini namanya Komojoyo, yang ini namanya Komorati. Ya, ini Komorati. Nanti tinggal dihitung saja. Kalau saya bawa berapa wayang, itu berarti biaya sewanya sudah berapa, lalu belum kostum. Enggak lah. Itu kemarin panitia bilang, kalau misalnya pembicaranya bisa pakai kostum, kami sungguh sangat bersyukur. Oke, gitu. Walaupun nggak jelas ini nanti yang bayar sewanya. Enggak bercanda. Ini Komojoyo Komorati. Tapi saya tidak akan menampilkan cerita Komojoyo Komorati. Saya akan menampilkan cerita Rama dan Sinta karena itu yang lebih familiar. Ya, anggap saja ini siapa? Rama dan anggap saja ini Sinta, anggap saja begitu. Sebetulnya wayangnya bukan ini, tapi ini sekedar peragaan saja. Untuk memberitahu gambaran bagi kita, kira-kira suami seperti apa yang baik. Oke? Nah, lihat baik-baik. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap, katon lir gincanging alis, risang maweh gandrung, saparang kadulu. Wukir moyak mayik saking tias baliwur. Ngafalkan ini lebih susah daripada ngafalkan abjad Yunani Bapak Ibu ya. Nah ini ceritanya begini. Sinta ngomong sama Rama. Koko yang ganteng, suamiku yang aku cintai, Sri Rama. Ya Meme Sinta, apa yang ingin kau minta daripadaku? Koko, aku kepengen supaya aku bisa dapat
seekor kijang emas yang bagus sekali. Tadi waktu aku di hutan, aku melihat ada seekor kijang yang indah sekali. Aku kepengen itu Koko, kan Koko cinta toh sama aku. Baiklah istriku yang kukasihi, demi cintaku kepadamu, aku akan mencari kijang itu. Kamu tunggu di sini aja ya. Iya Koko. Singkat cerita, lalu Rama mengejar kijang emas yang menarik perhatian Sinta. Tok 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 cek 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 grobiak. Sudah. Singkat cerita Bapak Ibu, ternyata kijang emas yang dilihat oleh Sinta itu sebetulnya adalah jelmaan dari seorang buto, sudah tahu buto raksasa yang sebetulnya menjelma menjadi kijang emas. Tujuannya mencari perhatiannya Sinta supaya kemudian Rama mengejar kijang itu. Kenapa begitu? Karena dengan Rama mengejar, Sintanya jadi sendirian. Dan sudah tahu apa akibatnya? Ketika Sinta sendirian menunggu Rama pulang untuk membawa kijang itu, apa yang terjadi? Datanglah raja raksasa yang bernama Rahwana. Ini wayangnya. Ini mumpung Sinta lagi sendirian. Ini kesempatan untuk aku mencuri dia. Wah, Sintanya dicuri. Gara-gara peristiwa itu, akibatnya apa? Perang besar terjadi yang disebut dengan Perang Ngalengko. Di mana kemudian Rama melawan siapa? Rahwana. Perang besar terjadi gara-gara hanya Sinta yang awalnya tertarik dengan kijang emas. Lalu kemudian Rama yang in the name of love menuruti saja, akibatnya meninggalkan Sinta sendirian. Nah, pertanyaan saya. Kira-kira menurut saudara, apakah Rama adalah tipe suami yang kita senangi? Jawab dalam hati dulu. Ingat baik-baik ya sebelum saudara jawab. Bahwa ternyata Rama itu in the name of love. Demi nama cinta. Menuruti permintaan istri. Siapa istri yang gak senang kalau punya suami yang semua keinginan kita dipenuhi? Seneng gak? Seneng dong. Saya kalau jalan-jalan sama istri saya ngerti kalau dia pengen sesuatu walaupun gak bilang sama saya. Kenapa? Karena kami kalau jalan biasanya gandengan. Kami kalau nge-mall biasanya gandengan. Kenapa kok gandengan? Bukan karena mesra. Karena kalau tak lepas hilang dia. Ya, lihat promo, diskon hilang. Daripada ngilang tak gandeng. Bukan karena mesra, karena menyelamatkan dompet. Haleluya itu. Saya tahu kalau istri saya pengen sesuatu. Sudah tahu? Setiap kali kelihatan gerakan tangannya agak narik saya, itu berarti dia sedang fokus perhatian sesuatu. Siapa yang enggak pengen kalau kemudian punya suami yang, apa sayang, kamu pengen itu tak? Wes ambilen lah, ambilen. Gak usah, aku sungkan lo, tasku wes banyak. Doa gak apa-apa, wes semua yang kamu pilih, kamu ambilen, nanti aku sing bayarin. Seneng enggak begitu? Seneng ya? Jadi kira-kira itu gambaran suami seperti Sri Rama. Tapi ada satu cerita lagi, yaitu tentang seorang kesatria yang terkenal namanya, sudah pasti tahu, yang disebut dengan Gatot Kaca. Siapa namanya? Gatot Kaca. Nah ini dia wayangnya Gatot Kaca. Yang katanya otot kawat, balung besi, kulitnya baja. Jadi kalau dirombeng pasti harganya. Ini adalah Gatot Kaca. Wah, Gatot Kaca ini seorang perwira yang luar biasa, kesatria yang hebat. Anak dari seorang pahlawan yang juga hebat. Namanya Bima atau Werkudara, papanya namanya Bima.
Anaknya namanya Gatot Kaca. Gatot Kaca ini punya istri yang cantik juga. Nah ini istrinya cantik. Namanya Pergiwo. Oke, bukan Pergio, Pergiwo. Satu kali Gatot Kaca ini berpamitan kepada istrinya. Istriku, aku berpamitan kepadamu. Sebab malam ini aku telah ditahbiskan sebagai senopati atau panglima perang. Jadi aku akan maju ke medan pertempuran paling depan. Mendengar cerita itu, langsung Pergiwo nangis. Enggak gitu juga sih nangisnya itu. Koko Gatot Kaca, kenapa kamu tega meninggalkan aku? Aku padahal sedang hamil 2 bulan. Hah? Hamil 2 bulan? Enggak lah, enggak begitu ceritanya. Pokoknya dia hamil. Saya jadi kebawa, kepingin. Anyway, so lihat. Kalau bisa jangan Koko pergi ke medan perang. Kamu kan tahu resikonya kamu akan mati. Lalu bagaimana dengan anak kita nanti? Masa dia tidak punya bapak, Koko? Pergiwo, kamu harus ingat. Sejak awal kamu menikah denganku. Kamu menikah dengan seorang panglima. Yang setiap saat harus berani membela bangsanya. Memang akan ada satu waktu di mana manusia itu terjebak dengan 2 hal yang harus dipilih. Cinta atau kewajiban. Tapi hari ini aku harus memilih kepentingan bangsa dan negaraku. Kamu harus mengikhlaskan aku pergi. Percayalah, Tuhan Yesus pasti akan memeliharamu. Gatot Kacanya Kristen ternyata. Gitu. Baiklah, baiklah Koko. Semoga Tuhan memberkatimu. Tok, 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 dia pergi. Menurut saudara, lebih baik mana? Punya suami seperti Rama atau punya suami seperti Gatot Kaca? Lu jawaban, Rek. Halo, lebih baik mana? Punya suami seperti Rama atau seperti Gatot Kaca? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawaban saudara itu akan menunjukkan sebetulnya seperti apa kita di dalam rumah tangga. Seperti apa saudara di dalam rumah tangga. Kalau saudara menjawab bahwa suami idaman adalah seperti Sri Rama, maka saya bisa bayangkan ya, bahwa rumah tangga saudara tidak akan pernah menjadi rumah tangga seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang dibutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk berada di dalam jalan kebenaran walaupun kadang itu menyakitkan. Kalau kita ini sebagai istri, kalau saudara sebagai istri, hanya menginginkan seorang suami yang nurut sama saudara, yang cinta sama saudara, maka sebetulnya istri-istri yang ada itu tidak kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab yang Alkitab katakan, bukan suami yang harus tunduk kepada istri, tetapi istri yang tunduk kepada suami. Inilah kenapa kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berjudul ketundukan seorang istri adalah permata di hati suami. Saya tidak akan khotbah terlalu panjang karena saya tahu nanti mungkin akan ada event-event yang lainnya. Tapi sekiranya dengan waktu yang ada kita tetap bisa sama-sama mendapatkan berkat firman Tuhan. Judul firman Tuhannya adalah ketundukan istri mutiara di hati suami atau permata di hati suami. Sama-sama kita akan buka dalam satu bagian firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan ini memang adalah ayat yang terkenal sekali. Terutama dalam ibadah-ibadah kaum wanita. Tapi saya ingin untuk menunjukkan bagian ini dari perspektif yang lain. Supaya paling tidak hari ini kita disadarkan tentang seperti apa panggilan kita sebagai istri. Atau paling tidak seperti apa kira-kira istri yang baik bagi seorang suami yang baik. Nah, kita akan sama-sama belajar. Di Amsal pasal 31 juga menyebutkan tentang ciri-ciri istri yang baik. Tapi saya hanya akan menyampaikan satu bagian berkaitan dengan Efesus pasal 5 ayat 22 ini. Kita akan baca sama-sama Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat bagian ini, itu rupanya ditulis berdasarkan rangkaian ayat, setidaknya di ayat yang ke-21 dari pasal 5 dari surat Efesus, itu bisa diperlihatkan bahwa apa? Bahwa memang sang rasul ini sedang memberitahu supaya masing-masing kita di antara satu orang dengan orang yang lainnya harus merendahkan diri. Coba baca sama-sama. Efesus pasal 5 ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi memang konteks ayat ini membicarakan tentang apa? Mestinya kita saling merendahkan diri. Tetapi rupanya secara khusus di ayat yang ke-22 itu sedang mengajar bukan kerendahan diri yang bersifat universal, tapi kerendahan diri yang bersifat lebih internal, lebih private, lebih personal, yaitu antara istri kepada suami. Alkitab katakan supaya istri tunduk kepada suami. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Mengapa hal ini perlu diperintahkan? Mengapa bahkan Tuhan waktu ngomong berkaitan dengan apa? Hubungan suami dan istri, maka yang diperintahkan Tuhan ada pada diri istri adalah ketundukan kepada suami. Tentu saja ini bukan sesuatu yang random, bukan yang asal ngomong, bukan yang hanya sekedar muncul dalam pikiran Tuhan lalu disampaikan, tidak. Tapi karena memang kalau kita melihat bahkan sejak kejatuhan Adam dan Hawa di taman bungkul itu, gara-gara makan rawon kalkulator di sana, ya lupa agak bayar. Waktu kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden itu memang diawali dari apa? Dari dosa yang mengakibatkan istri akan menjadi susah tunduk pada suaminya. Coba kita lihat sama-sama ya, Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita akan belajar sedikit mengenai bagian ini dan saya berharap kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Walaupun tidak ada yang amin. Amin, puji Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16. Ini adalah hukuman daripada Allah kepada Hawa yang sudah jatuh dalam dosa itu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nampaknya dua bagian ini tidak sambung menyambung. Yaitu bagaimana kaitan antara melahirkan dengan penuh rasa sakit dengan wanita yang disebutkan akan birahi kepada suamimu. Padahal realitanya seringkali kalau birahi itu berkaitan dengan gairah seksual, menurut saya dan mungkin kita semuanya sepakat bahwa seringkali pria yang lebih terbuka berkaitan dengan apa? Gairah seksual kepada istri. Seringkali suami yang nampak lebih apa? Terbuka berkaitan dengan hal itu. Tapi tahukah saudara, rupanya kalau kita belajar berkaitan dengan kata asli, kembali kepada terjemahan asli atau bagaimana Alkitab dicatat di dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai dan kemudian diterjemahkan sebagai birahi, itu mungkin agak kurang tepat. Walaupun memang beberapa penafsir itu sepakat apabila ini dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat mengingini. Mengingini. Tapi mengingini ini tentu tergantung pada konteksnya. Sebab kata yang sama pernah dipakai di Kejadian pasal yang keempat. Coba lihat. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini perkataan Tuhan kepada Kain. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depanmu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau sudah memperhatikan di situ, jelas dosa nampak mengingini agar kemudian apa? Kain itu jatuh. Ini adalah bahasa personifikasi. Tapi yang menarik adalah kata yang sama dipakai dan diterjemahkan sebagai mengingini. Dengan kata lain, gara-gara kejatuhan itu, wanita itu yang awalnya mestinya harus look up kepada Allah, harus berfokus kepada Allah.
Tapi gara-gara jatuh dalam dosa, pandangannya jadi beralih. Pandangannya jadi bergeser. Sehingga dia lebih berfokus kepada suami dan mengingini suami. Dan gara-gara hal ini Bapak Ibu, tentu saja kita tahu ya, ketundukan istri itu nampaknya memang perlu diperintahkan. Karena apa? Karena kecenderungan dosa yang ada di dalam diri manusia itu memang merusak relasi bahkan suami istri. Bahkan Adam dan Hawa yang dijodohkan oleh Tuhan, dipasangkan oleh Tuhan pun berantem enggak? Halo? Berantem. Waktu mereka belum jatuh dalam dosa, semua damai sejahtera. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka berantem loh. Awalnya Adam memuji-muji Hawa, inilah dia. Darah dari darah, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Begitu tuh, awalnya begitu tuh. Tapi begitu jatuh dalam dosa, gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, begitu tuh. Adam ngomong kepada Tuhan berkaitan dengan istrinya seperti itu. Makanya dengar baik-baik ya. Kalau kita ini, kalau ibu-ibu berantem dengan bapak-bapak, itu jangan bilang, aku wis kroso, di sini gak cocok. Gak cocok kok anaknya papat. Gitu. Gak cocok itu dari awal ketahuan. Contoh misalnya, kalau misalnya saya sewa ini ya, selop ini. Ternyata dua-duanya adalah kanan misalnya. Dua-dua misalnya kanan. Waktu saya pakai yang kanan pas, karena kan kanan. Ternyata waktu saya pakai yang kiri, loh kok gak pas ya? Loh ini ternyata yang kanan misalnya. Sudah ketahuan dari awal memang gak cocok. Ini anak papat baru bilang gak cocok. Jangan bilang gak cocok. Pertengkaran, ketidakharmonisan itu ada karena dosa. Nangkap maksud saya? Makanya semakin banyak dosa, semakin akan banyak menimbulkan masalah. Dan sumber masalah di dunia ini memang karena apa? Dosa. Yang menarik adalah bahwa gara-gara kita ini berdosa, dosa itu merusak relasi suami istri. Niatnya menunjukkan sayang, bisa berantem. Saya punya adik ipar saya yang cowok itu suka sekali bola. Salah satu klub sepak bola di Italia, sebut saja begitu. Italia atau Inggris, Liga Italia atau Inggris saya kurang jelas. Tapi adik ipar saya ini memang suka. Nah istrinya karena tahu bahwa suaminya ini suka nonton bola, dia berinisiatif istrinya ini. Jadi ya sama-sama ipar. Itu berinisiatif. Jadi adiknya istri saya. Berinisiatif untuk apa? Membelikan spray yang adalah jersey atau apa itu seragam dari salah satu klub bola. Dia prepare bagus-bagus. Waktu suaminya datang pulang dari kantor, dia berpikir pasti suaminya senang. Waktu buka pintu kamar, bukannya dia senang memuji terima kasih, justru malah gegeran sama istrinya. Kenapa? Karena yang dibeli itu klub atau lawan daripada tim favoritnya suaminya. Jadi kayaknya kan itu ngejak musuhan kayak apa begitu. Jadinya ribut gara-gara apa? Salah pilih jersey, salah pilih seragam yang dipakai untuk apa? Spray kasurnya. Awalnya niat baik, gara-gara dosa bisa jadi sesuatu yang tidak baik. Nangkap ya? Dan yang menarik, inilah kenapa kemudian ketundukan seorang istri itu diperintahkan oleh Allah. Sebab realitanya semua istri sama dengan suami telah jatuh dalam dosa. Dan karena dosa bisa timbul disharmonis, ketidakharmonisan. Makanya diperintahkan supaya istri tunduk pada suami. Tapi yang menarik lagi kita juga perlu tahu bahwa perintah itu diberikan karena memang apa? Karena memang ketundukan istri itu tidak boleh digerakkan oleh rasa cinta semata-mata. Ada seseorang yang pernah ngomong sama saya, Pak, kenapa sih kok istri perlu diberitahu supaya tunduk sama suami? Bukannya kalau kita sudah mencintai, ya pasti dengan sendirinya kita tunduk pada suami. Sepertinya kalimat itu benar ya. Bahwa kalau mencintai pasti otomatis tunduk. Sepertinya benar. Tapi tahukah saudara, sebetulnya ini keliru loh. Nanti saudara akan lihat di mana letak kekeliruannya menurut Alkitab. Tapi paling tidak, bukankah rasa cinta itu naik dan turun? Halo? Rasa cinta itu naik turun kan? Kadang-kadang suami sodo, cek mesrai ya. Aku belum bangun, dia sudah bangun. Semua sisa piring-piring yang belum dicuci itu dia cuci semuanya.
Lalu tiba-tiba kita merasa seneng, sayang. Atau suami pulang kantor tiba-tiba bawain saudara hadiah. Walaupun simple tapi bermakna. Atau sekedar bawakan makanan kesukaan saudara. Kadang-kadang langsung rasa cinta. Betul ya? Bangun tidur, pas mau check out di Shopee, tiba-tiba Shopee wis penuh. Aduh thank you lo ya, cinta aku sama kamu. Wes gak popo mas, ya kok lemu, yang penting duitmu akeh. Gitu misalnya ya, rasa cinta itu bisa naik, turun. Betul? Giliran kemudian ndak enak-enakan hati, cintanya turun. Kalau ketundukan berdasarkan rasa cinta saja, maka itu akan ups and down. Makanya firman Tuhan itu memberi value yang lebih terhadap ketundukan. Yaitu apa? Kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Coba lihat kembali ya Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Kalau saudara mencatat ada 3 keterangan tentang ketundukan istri-istri di dalam Tuhan. Yang pertama seperti kepada Tuhan. Alasan yang berikutnya adalah karena suami adalah kepala istri. Bahkan ketundukan itu ditunjukkan dengan apa? Seperti jemaat tunduk pada Kristus. Ada 3 alasan kenapa ketundukan perlu diperintahkan. Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga susah untuk istri bisa tunduk pada suami. Apalagi istri selalu mengingini itu. Kadang-kadang rasa cintanya dipakai untuk memanipulasi suami. Seperti halnya siapa? Rama dan Sinta tadi. Sinta ngerti kalau Rama itu mencintai. Dia mungkin tidak bermaksud memanipulasi. Tapi gara-gara permintaannya itu, kemudian Rama menuruti, terjadilah masalah yang besar. Maksud saya apa sih? Kalau kita belajar dari peristiwa tadi, contoh fragmen dari Rama dan Sinta tadi. Kita mesti harus ngerti juga bahwa tidak semua permintaan bisa atau keinginan bisa kita ungkapkan sebagai permintaan di hadapan suami. Ada yang amin ya. Saya ulang ya, tidak semua keinginan bisa kita ungkapkan sebagai permintaan di hadapan suami. Kita harus lihat resiko apa sih kalau suami nuruti. Apa sih yang itulah kebijaksanaan istri itu di situ. Dan kadang-kadang demi nama cinta suami nuruti, ini juga suami yang salah. Kalau ada suami-suami di tempat ini, mohon maaf saya tidak sedang mengajari. Karena saya juga baru sajalah. Menikah itu juga baru belasan tahun saja. Dibandingkan dengan Bapak Ibu semuanya mungkin sudah lama. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa suami yang baik itu tidak hanya sekedar nuruti ke permintaan atau keinginan daripada istri. Bukankah Allah sebagai mempelai pria juga tidak seadanya permintaan jemaat dipenuhi? Padahal di saat yang sama Allah mengasihi jemaat. Jadi perlu kekuatan itu untuk kadang-kadang berkata, tidak usah kepada istri. Istri juga butuh kekuatan untuk kadang-kadang tidak semua keinginan kita utarakan kepada suami. Ini salah satu bentuk ketundukan adalah bahwa apa? Kita tidak memanipulasi pasangan dengan perasaan kita, dengan rasa cintanya. Tapi menariknya adalah bahwa ya kita memang tidak harus tunduk berdasarkan hal-hal tadi ya. Atas nama cinta lah. Enggak, kita itu tunduk karena apa? Tuhan menghendaki kita. Bahkan ketundukannya itu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, makanya istri harus tunduk kepada suami. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Makanya bisa dilihat, jemaat yang baik pasti adalah istri yang baik. Ada yang amin ya? Saya ulang ya, jemaat yang baik pasti adalah istri yang baik. Gak bisa tidak, itu berkaitan kok. Jemaat yang sayang kepada gembala, saya bisa lihat pasti adalah anak yang sayang pada orang tuanya juga. Itu pasti berkaitan. Saya sering itu melihat hal itu. Kalau ada gembala yang misalnya kemudian curhat kepada saya itu tentang jemaat itu. Saya bisa lihat itu. Pasti di rumahnya dia ini juga tidak tunduk, dia juga tidak menghormati sama orang tuanya. Pasti, karena apa? Gembala itu orang tua rohani. Lu mateng kan Kak, amin. Saudara sibuk pose sih, soalnya tahu mau difoto. Mau bilang amin, pas kati difoto, engko pas mangap, cekrek, kan gak enak. Nanti hasilnya foto, kati ngomong amin, gara-gara Pak Petra itu loh. Gitu tuh. Saya bisa melihat itu, makanya ketundukan kita, jangan dihasilkan karena hanya semata-mata rasa cinta. Tapi karena apa? Tuhan menghendaki. Dasarnya apa?
Karena memang kita mesti mengasihi, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ketundukan kepada Tuhan seperti apa? Kalau itu tidak bisa dimengerti dulu, jangan harap ada istri yang bisa tunduk kepada suaminya. Makanya ini berkaitan erat. Jemaat yang baik pasti istri yang baik. Jemaat yang baik pasti anak yang baik bagi orang tuanya. Karena memang ada relasi yang istimewa. Gambaran antara kita dengan Allah, dengan hubungan kita dengan keluarga. Ini yang perlu kita pikirkan. Dan harus kita ketahui bahwa alasan kita tunduk itu bukan semata-mata karena budaya, kebiasaan, norma masyarakat. No. Perempuan-perempuan Kristen, wanita-wanita Kristen harus tahu bahwa ketundukan itu sangat berkaitan dengan Allah. Ketundukan adalah bentuk devosi atau penyembahan kita kepada Allah. Makanya ini menjadi jawaban tuh kalau ada yang bertanya begini, Pak, ya kalau misalnya suami saya baik Pak. Duh Pak, suami saya itu, aku tidak mau cerita. Misalnya ya, karena mungkin ada istri-istri yang punya suami itu, wes medit, juahat, ngamuan, tersinggungan, gak kenean, sensitif, tambahin sendiri misalnya. Suruh tunduk sama orang kayak begitu Pak. Aduh Pak, aku itu cari uang duit dewek Pak. Aku cari duit dewek. Kadang-kadang aku harus bayar ini, aku cari lain. Suruh tunduk ya Pak. Aku mau pulang, puji Tuhan. Begitu tuh. Nah ini jawaban bagi orang-orang atau istri-istri yang merasa begitu. Dengar baik-baik. Kita tidak tunduk kepada suami. Karena suami itu baik atau tidak. Kita tunduk pada suami. Itu karena Allah menghendaki itu. Allah menghendakinya. Dan waktu kita melakukannya bukan semata-mata demi suami. Tapi sebagai bentuk devosi kita terhadap Allah. Kalau kita melihat ketundukan adalah sebagai bentuk pelayanan dan ketaatan terhadap Allah. Maka kita tidak perlu alasan lagi. Apakah suamiku baik atau tidak? Apakah dia pelit atau royal kepada aku? Apakah dia ini sabar atau pemarah? Bukan itu semuanya. Ketundukan adalah bagian devosi kita terhadap Allah. Tidak ada kaitannya bahkan dengan suami. Jadi kalau kita tahu hal-hal itu akan meringankan kita untuk kita melakukan hal ini. Yaitu apa? Tunduk pada suami. Ketundukan juga harus bersumber dari apa? Pengaturan ilahi. Karena apa? Waktu Tuhan menciptakan, memang Tuhan menciptakan laki-laki dahulu. Baru kemudian perempuan. Menciptakan suami dahulu, baru kemudian perempuan, istri. Inilah kenapa kemudian dikatakan bahwa suami adalah kepala dari istri. Dan bahkan ketundukan itu merefleksikan relasi Kristus dengan jemaat. Dengan mengingat dasar ketundukan yang benar, yaitu yang bersifat teosentrik atau berpusat kepada Allah. Maka kita pasti bisa melakukan ketundukan kepada suami. Ingat baik-baik bahwa Allah tidak berbicara secara random. Allah tidak berbicara, tidak kemudian memberikan perintah secara sembarangan. Dia tahu bahwa apa? Bahwa memang problem paling besar dalam rumah tangga, khususnya istri bagi suami, itu bukan karena maaf ya jeleknya. Suami tahu kok dari awal kalau istrinya mungkin tidak secantik Meriam Bellina atau siapa sekarang bintang film, saya tidak tahu. Saya tahunya yang dulu. Yang dulu itu ada siapa ya? Tamara Belsinski. Iya, yang tahun 90-an, 80-an pasti tahu itu. Tamara Bel. Suami sudah tahu kok kalau istriku itu tidak secantik Tamara Belsinski. Jadi problem bagi suami terhadap istri itu kadang-kadang bukan soal apa? Cantik. Bukan soal cantik atau jeleknya. Nah masalahnya istri itu seringkali kepengen dilihat paling cantik. Akibatnya apa? Segala usaha, upaya dilakukan demi supaya jadi yang paling cantik. Mulai dari kadang-kadang bahkan warnanya nggak cocok dengan kulitnya. Kulitnya mungkin ada agak gelap gitu, tapi bedaknya terlalu putih gitu. Kalau pas rata nggak apa-apa, kadang-kadang keburu-buru, ini putih, sininya masih hitam. Gitu. Jadi kayak zebra, nggak apa-apa. Gitu. Kadang-kadang istri-istri itu terlalu sibuk untuk mempercantik diri. Tidak apa-apa sih, tidak salah. Suruh senam, pilates kayak atau apa. Supaya apa? Gak sampai terlalu mekar. Gitu, terlalu nampak sehat. Misalnya, tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa.
Sudah sibuk mempercantik diri, kasih masker, kasih apa. Lalu lihat cara make up yang baik, that's okay, tidak apa-apa. Tapi bukan itu yang terutama. Sebab ada banyak kasus di mana istri-istri itu cantik luar biasa. Suami ini loh so nyeleweng. Betul ya? Dan ternyata selingkuhannya atau wewe gombelnya ini tidak lebih cantik dari istrinya. Saya ulang ya. Seringkali istri-istri itu hanya sibuk untuk dandan. Gitu. Mau ke gereja, suami ini wis ngenteni suwe di mobil. Tin, gitu. Sementara istri masih gini. Bapak no dipikir enak begini. Gitu tuh. Loh ini jangankan jemaat. Istri saya juga pernah begini. Oh tapi ini bukan karena salahnya istri. Karena apa? Dia harus nyiapkan anak-anak saya dulu. Sementara saya persiapan pelayanan dan yang lain-lain, istri saya sibuk nyiapin anak-anak, nyiapin pakaiannya, setrika pakaiannya, dandanin anak saya yang cewek. Sehingga dandannya jadi belakangan. Satu kali pernah tuh, kami mau berangkat ibadah. Gereja kami dengan rumah tidak terlalu jauh. Jadi kalau naik motor 10 menit sudah sampai. Tapi saya ingin berangkat lebih awal. Dan saya bilang sama istri saya, ayo sayang ibadahnya kan jam 6:30 tuh. Waktu itu sudah jam 6. Sayang, ayo sudah jam 6 loh. Kita berangkat lebih awal loh. Waktu saya bilang begitu, sudah tahu istri saya begini, noleh begini. Ini nih sampai menceng 2 senti sayang. Ikut jadi masalah gitu. Sehingga kemudian saya tunggu dia untuk dia benerin alis dan yang lain-lain. Kadang-kadang istri-istri terlalu sibuk mempercantik wajah, lupa mempercantik hati. Makanya jangan heran, ada banyak suami-suami yang kemudian lari dari istri bukan karena istrinya kurang cantik, tapi karena tidak punya ketundukan. Ini saya tidak sama sekali membenarkan suami-suami yang bejat kayak begitu ya. Oke, saya juga setuju bahwa itu juga tidak benar juga. Tapi maksud saya, mari coba perhatikan. Yang Alkitab katakan, hai istri-istri dandanlah di depan suamimu senantiasa, selalu always. Enggak. Yang Alkitab katakan apa? Hai istri-istri tunduklah. Karena tidak ada yang lebih menjadi mutiara, permata dalam hati suami. Selain daripada punya istri yang tunduk pada suami. Yang menghormati suami. Dan cantik perlu bu. Tapi jangan lupa untuk menghormati suami. Enggak amin mana amin. Amin saudara. Itu perlu. Makanya jangan heran banyak suami-suami selingkuh. Selingkuhannya tidak lebih cantik daripada istrinya. Kenapa? Karena walaupun yang satu ini, wewe gombel ini ya, walaupun tidak cantik, tapi kalau ngomong selalu lembut, gak pernah bantah. Sementara istrinya, sayang, aku bingung kan wedang ngejahi po. Duh, wis tuwek gak ide po, gak ngerti tahi ku wedange nang kono iku jahe, gepreken dhewe nang kono iku ladinge wis duh ngrepoti ae. Begitu. Sementara selingkuhannya, itu pria belum datang sudah disiapin semuanya. Ya kelepek-kelepek bojomu. Selingkuhannya muji terus. Duko, thank you ya kamu lo ganteng. Sementara istri ini gak tahu belas. Dan semuanya itu diakibatkan karena apa? Ketidakadaan penundukan dalam diri istri. Makanya kenapa ini penting dan menjadi bagian untuk kita renungkan bersama-sama. Mengapa perempuan harus tunduk pada suami? Mengapa perempuan harus tunduk pada suami? Kadang-kadang ini menjadi pertanyaan dan lebih tepat sebagai bantahan. Bukankah perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bahkan melindungi, bahkan disebut sebagai penolong? Nah saudara harus tahu ya, bahwa penolong yang dimaksudkan di dalam Kejadian pasal 2, ketika Tuhan menciptakan, itu ternyata bukan berarti penolong ini harus lebih kuat daripada yang ditolong. Tidak. Kita akan belajar sama-sama bahwa ternyata inisiatif Allah yang kemudian dia itu membentuk wanita sebagai penolong. Ada beberapa petunjuk di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Kejadian pasal 2 ayat 18, sebentar lagi saya akan selesai. Tapi karena tidak ada yang amin, saya tambahi 10 menit. Telat salahnya, saudara tidak amin. Saya ulang ya, Kejadian pasal 2 ayat 18. Di sana dikatakan Tuhan Allah berfirman, lihat itu. Jadi jelas ini adalah apa? Inisiatif Allah. Lalu kemudian di ayat 19 dikatakan bahwa Allah itu membentuk.
Jadi ini lagi-lagi adalah inisiatif Allah. Bahkan Allah membuat manusia tertidur supaya kemudian melalui proses itu diambilnya lah. Dikatakan demikian ya, rusuknya untuk kemudian dibentuk menjadi istri itu. Walaupun ini jangan dipahami secara literal. Kenapa begitu? Karena entah kemudian rusuk suami itu memang hilang satu gitu, atau tidak. Nampaknya nggak masuk akal kalau kemudian kita apa? Kita tafsirkan mentah-mentah begitu. Sebab ada pernikahan di mana yang istri itu lebih tua daripada suami. Karena ada pernikahan yang begitu. Betul kan? Lah kalau istri lebih tua kan istri lahir duluan. Betul kan? Suami kan belum lahir. Lalu terus tulangnya sopo iki keliru tak gitu kan. Bukan demikian memang. Karena ternyata ini memang tidak bisa ditafsirkan secara literal begitu. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa istri itu posisinya berada bersama-sama di samping istri sederajat memang di hadapan Allah. Tetapi di dalam kesamaan itu ada keteraturan yang harus kita ketahui, yaitu istri harus menundukkan dirinya kepada suami. Suami harus mengasihi istrinya. Nah itu ketundukannya begitu memang, keteraturannya memang begitu. Tapi jelas bahwa ini semuanya adalah apa? Ini semua adalah inisiatif Allah. Jadi ternyata penolong yang sepadan itu harus dipahami dengan baik. Bukan berarti karena saudara lebih kuat. Makanya jangan heran, kadang-kadang memang ada banyak suami yang nampak lebih lemah. Oh memang aku diciptakan sebagai penolong. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang lain? Bukankah dalam realitanya kita sering kali juga istri-istri butuh pertolongan suami? Kapan hari istri saya bilang, sayang minta tolong. Apa sayang? Ini loh aku nancepin selangnya LPG itu, selangnya gas ke itu kok enggak bisa terus ya. Sudah tak ganti beberapa kali karet dalamnya itu. Begitu, minta tolong saya. Akhirnya saya akal-akal bagaimana caranya supaya bisa masuk. Dan akhirnya saya kasih karet tambahan di luar. Saya masukin, saya kunci, baru bisa. Kalau penolong, kenapa juga perlu ditolong? Tapi ternyata yang dimaksudkan dengan penolong di sini harus dilihat dalam konteks penciptaan. Di mana Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mengapa begitu? Karena desain Allah sejak awal memang manusia ini akan berkembang biak beranak cucu. Makanya kemudian diberi penolong, yaitu siapa? Istri. Dalam konteks apa? Dalam konteks supaya bisa memenuhi bumi itu. Jadi penolong dalam konteks ini tentu tidak bisa tidak. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan supaya manusia bisa beregenerasi begitu loh. Mendapatkan anak melalui bantuan tentu saja dari istri. Ditolong oleh istri. Bahkan bukan hanya dalam hal itu, tapi juga dalam hal mendidik anak dan seterusnya. Itulah sebabnya dari awal Allah sudah merencanakan agar manusia berkembang biak dan memenuhi bumi serta menguasainya. Maka keberadaan perempuan merupakan sebuah keharusan dalam rencana Allah tersebut. Ketidakadaan perempuan menyebabkan ketidakbaikan. Tapi ingat baik-baik, sekalipun memang kita ditempatkan sebagai penolong, tidak berarti bahwa kemudian kita berada di atas suami. Dan tidak ada yang lebih melegakan dibandingkan dengan seorang suami memiliki istri yang tunduk kepada suami. Bu, saya tahu memang kadang-kadang berat. Apalagi kalau suami saudara bukan tipe suami yang bisa nata, bisa ngatur. Seringkali saya sedih itu. Ketika melihat ada rumah tangga jemaat yang istrinya itu ngatur semuanya. Istrinya itu memang lebih dominan secara finansial. Bahkan suaminya ini ikut kerja di kantornya istrinya. Jadi suaminya kalah. Orang Surabaya bilang kalah howo sama istrinya. Aduh, gak jarang tuh di depan kami. Di depan kami, istrinya itu telepon suaminya. Kok, kan aku yang sih? Kan aku lah sih, parkir yang ngono. Lakon melakukan ini, apa ya kakaknya. Suaminya diomel-omel di telepon di depan kami. Saya pikir, duh, orang ini ya apa sih? Ya ngamuk-ngamuk, oh jangan di depan saya lah, paling tidak. Tapi terlalu dominannya sampai begitu. Dan itu menyedihkan. Tapi kenyataannya suaminya ini memang gak bisa memutuskan apapun. Gak bisa. Bukan tipikal orang yang ambil decision gitu. Bukan. Kenyataannya memang begitu. Sehingga istrinya itu, do pak, ini aku ngenteni deh, saya memutuskan, do gak, mari-mari, melecet gak mari-mari, ini mau warna apa? Do, mbok bingung aku mewes, kok naik sing milih, aku meneh.
Kita takoi mau makan apa? Embo makan apa ya? Saya bingung ada kan gak iso meneng wae gitu. Begitu tuh. Memang kadang-kadang ada suami-suami yang apa? Yang bagaimana saya bisa tunduk pada dia? Dia aja kayak begitu. Tapi hari ini dengar baik-baik. Sekalipun mungkin kita jumpa dengan suami yang model begitu. Ini bisa suami saudara, bisa menantu saudara mungkin. Tapi ingat baik-baik, yang Tuhan perintahkan tetap adalah istri tunduk pada suami. Kalau dia tidak bisa ambil keputusan, Bu, solusinya apa? Bantu dia untuk mengambil keputusan. Contoh misalnya, hari ini mau makan dek mana? Mau ngajak papi mami makan dek mana? Bingung aku, nanti yo enak yo. Koko pengen sing kuah-kuah atau sing kering-kering? Kasih opsi begitu. Koko pengen sing sambel-sambelan ta? Atau mau makan sing apa? Mau sing tradisional atau apa? Kasih opsi begitu. Dari situ suami akan belajar untuk memutuskan. Halo? Begitu loh. Tanpa saudara ngomongi dan ngajari dia, sebetulnya yang sedang kita lakukan adalah menolong suami untuk tegak di dalam panggilannya. Itu. Dalam hal apapun begitu. Memang suami bukan tipe yang bisa memutuskan. Bantu dia, kasih opsi. Kok kita mau liburan di mana? Bingung aku ya, donan di macet. Nah wis gini aja, kok pengen yang ke pantai atau yang ke gunung. Kasih opsi begitu. Jangan langsung, wes kalau mel aku bukan yang gunung. Jangan. Tahukah saudara, sejatinya ya, bahkan kepada wanita-wanita yang memang dominan pun, dia tidak akan pernah hidup damai sejahtera dalam rumah tangganya. Meskipun dia bisa dominan, suaminya bisa dikalahkan sama dia. Dia tidak akan pernah bahagia. Kenapa begitu? Karena sejatinya dalam hati nurani wanita, itu selalu ingin diayomi sama suami. Sungguh. Walaupun istri itu lebih dominan, lebih kaya, lebih begini. Sejatinya semua wanita, hati nuraninya itu kepengen diayomi oleh suami. Tidak akan damai sejahtera. Lebih-lebih karena memang itu bukan desain Allah. Istri itu memang didesain Allah untuk tunduk pada suami. Begitu istri ingin lebih, mengingini suami untuk bisa dikuasai. Mengingini suami untuk kemudian dia bisa look up dengan suaminya. Harusnya look up pada Tuhan, ini look up pada suami. Pasti semua hal yang tidak sesuai dengan desain Allah tidak menghasilkan damai sejahtera. So, pertanyaannya adalah, apakah kita hari ini mau untuk kembali kepada firman? Ada begitu banyak klausul-klausul istri yang baik. Tapi menurut saya yang paling utama daripada semua itu adalah ketundukan. Makanya saya senang kalau hari ini ada istri-istri yang suka nunduk-nunduk begini. Pasti itu karena apa? Bukan karena menghayati firman. Karena menghayati firman. Tapi hari ini tidak ada yang begitu. 1-2 saja lumayan lah, tidak apa-apa itu. Tapi hari ini mari bersama-sama belajar. Untuk apa? Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Istri-istri tunduklah kepada suami. Karena itulah yang menjadi permata di hati suami. Tidak ada jaminan bahwa ketika engkau tunduk pada suamimu akan menjadi suami yang baik. Ada yang benar ketika istri ngomong, ini aku tunduk Pak Do, tambah diinjak-injak aku Pak. Ada benarnya mungkin kalau ada istri ngomong begitu. Tapi dengar baik-baik, walaupun kita diinjak-injak, walaupun kita semakin disepelekan, yang penting kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara tahu siapa yang menjadi pembela saudara ketika saudara memilih untuk taat pada Tuhan? Tuhan. Ingat Sarah, ketika kemudian Abram ngomong sama Sarah ini, lu bilang ya nek kamu istriku, kamu ngomong aja nek kamu saudaraku. Betul ya? Sampai-sampai Sarah itu dihampiri oleh siapa? Fir'aun. Betul kan? Saudara tahu siapa yang menjadi pembela Sarah? Tuhan. Tuhan sendiri yang mendatangi Fir'aun dan kasih tahu pada dia supaya jangan sentuh, jangan jamah, jangan nodai itu. Halo? Itu loh. Pembelaan dari istri yang tunduk pada firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Bukan dari manusia. Makanya dengar baik-baik. Mari kembali kepada desain Allah. Karena berpaling dari desain Allah hanya menghasilkan apa? Kegelisahan saja. Mari kembali. Tidak ada urusan apakah saudara lahir dengan memang tipikal yang mendominasi. Seperti apapun.
di tengah keluarga, istri mesti tunduk pada suami. Walaupun ada omongan suami yang kadang-kadang kurang bisa kita terima. Contoh misalnya, suami bilang sama saudara, kita sudah hidup suami istri. Ayo kita mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berkatkan bagi kita. Jangan lagi misalnya kita terima duit dari orang tua. Jangan terima duit dari orang tua. Kita yang kalau sebisa mungkin ada berkat ngasih orang tua. Kalau kita tidak punya duit jangan ngomong sama orang tua. Kalau kita punya duit ayo berbagi sama orang tua. Tapi orang tua kemudian mertua misalnya tiba-tiba memang sering ngasihin duit. Kadang-kadang istri mungkin berpikir, apa sih wong ini loh dari papa ke anak, dari mama ke anak kan gak apa-apa ya. Memang sebetulnya tidak ada masalah. Tapi tahukah saudara, hal-hal seperti ini kalau dipelihara terus. Dan ini juga pelajaran bagi saudara yang mungkin punya menantu. Kalau itu tetap saudara lakukan, percayalah. Nanti rasa hormat istri kepada suami, itu tidak akan lebih besar dibandingkan dengan saudara membiarkan mereka untuk bertumbuh dan percaya berkembang bersama dengan Tuhan. Tanpa saudara-saudari, itu adalah bentuk apa itu? Bentuk campur tangan di dalam rumah tangga. Biarkan anak-anak, doakan mereka. Kalau saudara mau dukung cucu, enggak apa-apa. Belikan sesuatu buat cucu. Menurut saya begitu Bapak Ibu. Karena ada banyak kasus yang begini terjadi. Bahkan kalaupun istri belum bisa menerima nasihat dari suami, belum bisa masuk akal, belum bisa menerima, setidaknya cukuplah bagi istri untuk apa? Tahu firman Tuhan, aku harus tunduk. Tidak berarti saudara tidak boleh memberi masukan. Tapi apa yang diputuskan suami, belajarlah untuk tunduk. Sekali lagi karena itu desain Allah. Kita tidak melakukannya demi cinta suami, no. Kita melakukannya demi cinta Tuhan. Karena ketundukan seorang istri adalah devosi terhadap Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semuanya. Jadi siapa suami yang baik, ternyata bukan hanya sekedar yang nuruti, yang mau kita kontrol, yang bisa kita kendalikan. No, bersukacitalah justru kalau saudara memiliki suami yang punya prinsip di dalam kebenaran. Kadang-kadang itu tidak cocok dengan kita, tapi itu memang benar. Aku mau kasih ini ya, aku mau dukung pekerjaan Tuhan di sini ya. Walaupun kadang, nek gawe Tuhan ya kayak ya om, nek gawe bojone medite minta ampun. Ya ini memang pelajaran bagi suami juga supaya bisa membagi dengan baik. Tapi hari ini kita belajar, walaupun kadang-kadang ada keputusan suami yang kadang-kadang kita koyoke gak benar. Bagian saudara memberi masukan dan mendoakan. Selebihnya tetaplah miliki ketundukan. Saya berdoa supaya dengan adanya ketundukan istri-istri di GKI Proskuneo ini kepada suami, itu akan menjadi berkat yang mengubahkan hidup rumah tangga kita. Mungkin ada di antara kita yang mungkin saya sudah tidak punya suami, kayaknya khotbah ini tidak cocok bagi saya. Tapi bukankah saudara punya anak mungkin yang punya suami juga? Beritahu itu. Atau menantu kepada ini suami atau anak. Jadi mungkin yang cewek adalah menantu saudara, kasih tahu. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Ini bukan karena anakku, tapi ini karena memang firman Tuhan. Kasih tahu begitu. Atau paling tidak, saudara juga bisa menjadi penolong bagi rumah tangga yang sedang bermasalah. Karena saudara tahu seperti apa seharusnya istri di hadapan suami. Doa saya supaya kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu semuanya khususnya. Dan rumah tangga kita semuanya dipulihkan dan senantiasa dijaga oleh Tuhan. Tetap tunduk kepada suami, karena itulah permata di hati suami. Tuhan memberkati kita semuanya, berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga setiap kami semuanya boleh melayani Tuhan dengan semaksimal mungkin. Memberkati para pelayan-pelayan yang dengan semaksimal mungkin untuk bisa melayani Tuhan dengan menampilkan diri yang terbaik di hadapan Tuhan. Berkati juga yang telah berjeri lelah, mungkin harus mencari kostum tertentu, mengenakannya dengan waktu yang mungkin tidak sebentar. Tapi kami tahu ya Tuhan, bahwa setiap jeri lelah kami tentu akan diperhatikan dan dibalaskan oleh Tuhan. Kami juga berdoa supaya kiranya seluruh istri-istri, terutama khususnya yang ada di GKI Proskuneo, dikembalikan kepada desain Allah dalam hidup rumah tangga. Yaitu istri yang mau tunduk kepada suami. Berkati istri-istri juga dan teruslah menjadi perlindungan dan pembelaan bagi mereka. Atas ketundukan mereka kepada firman-Mu, kiranya Tuhan memulihkan rumah tangga mereka semuanya.
Berkati rumah tangga kami supaya juga boleh menjadi bagian berkat Tuhan untuk anak-anak kami juga dan orang-orang lainnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semuanya diberkati firman Tuhan, mari sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini menegur, mengingatkan setiap kami. Untuk kami menjadi istri-istri yang bisa membantu pasangan kami Tuhan. Menjadi istri-istri yang bijak, yang takut akan Engkau Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan Pastor Putut Petra Tuhan. Pakai hamba-Mu semakin dahsyat dan luar biasa kemanapun hamba-Mu ini Engkau kirim Tuhan. Kami percaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan akan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberi Tuhan. Kami mau memberi karena kami mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Persembahan bisa dijalankan dan kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom saudara semua. Hari ini cantik-cantik semua ya. Dan yang paling ganteng Pak Putut kiranya. Hari ini ada sekilas info IPW. Terima kasih hari ini Pak Putut sudah ikut partisipasi dengan kostumnya yang bagus sekali dan ada dalangnya juga. Terima kasih. Semoga Pak Putut dipakai lebih terus oleh Tuhan, semakin indah semakin hari. Untuk info bulan depan, IPW akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu Susi, dengan tema Hari Pendidikan Nasional dan ada juga Hari Kebangkitan Nasional. Pada saat itu kita usahakan semua bisa datang ya, juga ajak teman-teman semua. Karena seperti yang Pak Putut tadi bilang, kita harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Tunduknya juga tidak bodoh-bodoh, tapi kita harus berhikmat, mempunyai hikmat. Dari situ kita bisa mendapatkan bagaimana menjadi seorang perempuan di rumah tangga. Melalui IPW ini kita berharap kita bisa menjadi penolong, bisa jadi ibu yang baik, bisa jadi istri yang baik, menantu dan anak yang baik. Itu semua kita jadi wanita yang berkenan di hati Tuhan. Pada saat itu nanti acara bulan Mei itu juga kita ada lomba-lomba yang menarik dan tentunya ada hadiahnya ya. Ibu-ibu silakan datang, pasti happy semua. Dan untuk info bulan Juni kita ada seminar kesehatan tentang stroke dan demensia. Untuk itu itu bisa daftar dengan pendaftaran sebesar 50.000 untuk biaya konsumsinya. Untuk pendaftaran kita bisa hubungi Ibu Yeni. Ya, sekilas pengumuman dari IPW. Terima kasih. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau akhiri ibadah kita dengan bersyukur di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang
Terima kasih Bapak yang baik buat kebenaran firman-Mu. Kami yakin percaya Tuhan setiap firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sebagai wanita-wanita-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan selalu bersinar di tengah-tengah kegelapan. Dan biarlah Tuhan wanita-wanita-Mu di DKI Proskuneo terus mencari dan terus mencari, mendengar dan mendekat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami bertumbuh dan berbuah Tuhan. Bahkan berakar ke dalam. Kami yakin percaya Tuhan. Kami menjadi wanita yang terus menerus Tuhan dibawa melihat Tuhan. Kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan ada penundukan diri bagi kami Tuhan untuk suami kami. Dan biarlah Tuhan kami juga menjadi diri kami sendiri. Dan menjadi seorang penolong yang setia. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Teristimewa Tuhan belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk Pastor Putut Petra. Engkau memberkati beliau Tuhan di dalam pelayanannya. Engkau berkati beliau dengan hikmat marifat pewahyuan yang luar biasa. Dan kami yakin percaya Tuhan dimanapun beliau berada. Engkau menyertai dan melindunginya. Dan tetap ada tanda-tanda ajaib Tuhan yang terjadi. Kami yakin percaya Tuhan Engkau covering Tuhan rumah tangga keluarganya. Dan beserta anak dan istrinya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Engkau tambahkan hikmat. Engkau bukakan lebih dan lebih lagi rahasia firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk persembahan yang ada. Engkau memberkati setiap kami ya Bapak. Engkau berikan Tuhan hikmat marifat untuk kami menjadi wanita yang bisa mengelola segala apapun yang Kau percayakan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan ikut Tuhan berperan dan ikut Tuhan ambil bagian untuk melayani Engkau. Mulai dari Asher, pendoa dan kolektan ya Bapa, tim multimedia, dokumentasi, worship leader, dan singer ya Bapa, juga studio. Terlebih Tuhan anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan sudah bersatu Tuhan untuk terus menerus Tuhan mendukung apapun yang ada acara di dalam gereja. Terima kasih Bapa. Engkau juga perhitungkan setiap taburan mereka ya Bapa. Engkau berikan Tuhan campur tangan dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk negara dan bangsa kami Republik Indonesia. Engkau berkati Bapak Presiden dan wakilnya, pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Kami juga berdoa Tuhan kalau sebentar Tuhan ada fellowship dan ramah tamah, kiranya Engkau memberkati Tuhan, ada keintiman bersama. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kiranya Kau sertai dan lindungi kami. Mari saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan Kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan Tuhan memberikan Kau damai sejahtera. Dan saat ini terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih sayang, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis selalu ada dalam kehidupan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan katakan Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.